Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak? Saya Pak Ruri Satria Berdasi. Pak Ruri jamaah di masjid ini? Saya alhamdulillah jamaah di masjid sini. Termasuk rutin jamaah sholat subuh? Insya Allah, karena pahala paling besar ada di situ. 2 rakaat sebelum subuh. Pak Ruri, sudah tahu belum kalau jadwal sholat subuh itu terkoreksi mundur 8 menit dari biasanya? Berarti jadwalnya semakin pagi. Enggak, di sini kayaknya loh Mas, tetap pagi banget loh jadwalnya. Iya. Itu Sudah dapat edaran dari PP Muhammadiyah? Belum. Sudah pernah buka di WA ada edaran dari PP Muhammadiyah? Kalau urusan HP saya malu ya, kalau HP saya itu cuma punya di bawah istri saya. Jadi belum dapat kiriman ya? Belum. Kalau misalnya membaca dan dikirimi edaran itu gimana Pak Ruri? Kalau sudah baca ternyata ada edaran dari PP Muhammadiyah bahwa jadwal sholat subuh itu terkoreksi mundur 8 menit. Kalau ada dasarnya, apalagi dari Muhammadiyah, wong masjid ini juga masjid Muhammadiyah. Idul Fitri itulah saya juga keputusannya Muhammadiyah. Insya Allah saya ikuti, nanti saya lapor Pak Takmir, saya sosialisasikan. Nek jamaah insya Allah manut, wong sepenting dasarnya. Nah dasarnya itu loh Mas, yang Mas jamaah harus tahu, karena kan pasti berbeda dengan masjid yang lain, ada yang berbeda. Gitu, siap pokoknya. Ya, baik, terima kasih Pak Ruri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu. Ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat sah salat yang harus diperhatikan adalah pertama, sebelum salat harus bersuci terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, dan salat itu akan sah jika dilakukan pada waktunya atau setelah masuk waktu salat. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqimus salata innas salata qadat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk mendirikan salat, karena sesungguhnya pada perintah salat yang dimaksud salat yang 5 waktu itu adalah telah ditetapkan ketentuan waktu-waktunya. Terkait dengan persoalan waktu subuh, ini menjadi suatu pembicaraan di kalangan para ulama. Apakah waktu subuh ini sudah sesuai dengan syariat ataukah belum? Dalam hal ini Muhammadiyah lewat putusan Musyawarah Nasional atau Munas Tarjih ke-31 di Gresik memutuskan dan menetapkan bahwa
ketentuan waktu sholat subuh yang selama ini dipedomani oleh masyarakat pada umumnya telah terkoreksi, yang tadinya dari ketinggian matahari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Dan 1 derajat itu adalah 4 menit, berarti turun 2 derajat menjadi jeda 8 menit. Adapun pertimbangan keputusan Munas Tarji ke-31 2022 yang memutuskan bahwa waktu sholat subuh dimundurkan menjadi 8 menit didasarkan pada pertimbangan dalil-dalil. Adapun yang dimaksud dalil-dalil tersebut adalah dalil bayani dan dalil burhani. Terkait dengan dalil bayani, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar disebutkan, wa waqtu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'u syamsu. Adapun waktu salat subuh itu adalah min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, malam tatlu'u syamsu, selama belum terbit matahari. Nah, inilah waktu salat subuh adalah sejak terbitnya fajar. Yang dimaksud di sini adalah fajar sidik, bukan fajar kitib. Bagaimana cara membuktikan kebenaran hadis ini atau dalil bayani ini? Maka dikuatkan dengan pendekatan dalil burhani. Istilah dalil bayani dan burhani ini sesuai dengan manhaj tarjih. Jadi dalam beberapa hal harus dikolerasikan antara pendekatan dalil-dalil bayaninya dan dalil-dalil burhaninya. Terkait dengan data-data dalil burhani, sejak tahun 2010 Munas Tarji mengamanatkan kepada lembaga-lembaga khusus seperti OIF UMSU, kemudian ISRN UHAMKA Jakarta dan Pastron UAD untuk melakukan riset, lakukan penelitian, pengamatan terbitnya fajar itu di kisaran berapa derajat, sehingga disimpulkan pada saat Munas hasil penelitian dari 3 lembaga resmi, juga penelitian-penelitian lainnya dari personil para ahli falak Muhammadiyah, diputuskan bahwa waktu sholat subuh itu menggunakan ketinggian mataharinya di minus 18 derajat, bukan di minus 20 derajat. Sehingga ada selisih 2 derajat, 2 derajat itulah kemudian terhitung menjadi 8 menit. Itulah dasar keputusan Munas Tarjih ke-31 yang mengatakan ada koreksi waktu sholat subuh dari jadwal yang beredar Kementerian Agama, terkoreksi menjadi 8 menit. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh warga perserikatan untuk dapat mengamalkan keputusan Munas Tarjih tersebut, karena putusan ini bersifat mengikat khususnya kepada warga perserikatan. Demikian pula kepada masyarakat kaum muslimin secara umum, jika kita sudah meyakini bahwa waktu sholat itu dimundurkan 8 menit, berarti jika seseorang sholat belum masuk pada waktunya, dapat dikategorikan belum sah atau tidak sah sholatnya, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih. Syarat sah sholat itu adalah jika sudah masuk waktu sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keputusan ini betul-betul bisa diamalkan dan harus diyakini bahwa putusan yang diambil oleh Muhammadiyah benar-benar bertanggung jawab karena dilandaskan kepada dalil bayani dan juga dalil burhaninya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. multi
Alhamdulillah di Masjid Nurul Huda ini kita sudah menyesuaikan dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Waktu subuh kita mundur 8 menit sebagai konsekuensi dari mundurnya atau turunnya derajat posisi matahari di ufuk timur dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Nah, proses perubahan di masjid ini kita lakukan dengan sangat demokratis begitu ya. Di sini ada takmir Masjid Nurul Huda. Apa yang akan kita ubah di dalam masjid ini selalu kita musyawarahkan dalam musyawarah takmir yang kita adakan selapan sekali gitu. Selapan sekali itu setiap malam Kamis wagi. Nah, ketika ada informasi baru yang kemudian mendorong kita untuk mengubahnya, kita respon dan kita bicarakan di dalam rapat itu, dan alhamdulillah rapat menyetujui, jamaah menerima, lalu kita umumkan. Dan alhamdulillah hampir tidak ada reaksi negatif dari jamaah masjid. Jamaah bisa menerima dan waktu subuh di dalam jam yang kami pasang di masjid juga bisa kita ubah sehingga alarm waktu subuh sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.